kanan 2 satuan. Kalau ditambah, gesernya ke kiri. Ya, ini pengaruhnya ya. Jadi, nah kalau yang naik turun tadi, kalau nambah atau ngurangnya di luar, misalnya ini kalau saya tambah ya, yang grafik yang paling kanan ini, kalau saya tambah atau saya kurangi, misalnya saya kurangi 4 gitu ya. Saya kurangi 4, ini nanti pasti akan turun ke bawah ke sini. Ya, kita coba apakah benar? Iya, nah, turun di sini. Penasaran ya? Ingin tahu bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus di channel Amer Matika Sakar. Ya, kita perhatikan grafiknya. Kita mulai dulu ya. Kita review yang kemarin sudah. Kita gambar grafik Y sama dengan X kuadrat dulu. Y sama dengan X kuadrat. Ya, ini kalau Y sama dengan X lurus, kalau kuadrat ini. Nah, gambarnya kita lihat ya. Ini grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang A-nya positif ya. Ini positif ya, maka terbuka ke atas. Sekarang bagaimana kalau ini kita tambah 1 atau tambah 2 biar kelihatan. Coba saya buat duplikatnya, kita tambah 2. Nah, maka akan bergeser ke atas 2 satuan. Kita lihat grafik yang merah ini adalah Y sama dengan X kuadrat yang digeser 2 satuan ke atas, yaitu grafik dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Sekarang bagaimana kalau dikurangi? Nah, kita coba saja, kita buat satu lagi ya. Kita buat satu lagi, bawahnya sekarang tidak ditambah tapi dikurang. Nah, saya coba dikurangi, misalnya dikurangi 4 ya, ternyata hasilnya kita saksikan setelah dikurangi 4, Y dengan X kuadrat kurang 4, maka geser ke bawah grafik itu 4 satuan. Ini bisa kita ambil kesimpulan, jadi grafik Y sama dengan X kuadrat itu kalau ditambah C satuan, maka kalau tambahnya positif berarti gesernya ke atas C satuan, kalau dikurangi C satuan maka turun C satuan. Nah, ini dikurangi 4, geser ke bawah 4 satuan. Itu ya. Sekarang bagaimana kalau A-nya negatif kemarin? Kita coba saja, kita coba untuk ganti X-nya negatif, X kuadrat, A-nya negatif. Ini ya, hasilnya menghadap ke bawah. Nah, menghadap ke bawah. Ternyata kalau A-nya negatif, kurvanya terbuka ke bawah. Apa semuanya begitu? Kita coba yang grafik satunya ini juga saya ganti negatif, maka akan balik, terbuka ke bawah. Nah, ini kita lihat gitu ya. Demikian juga yang ketiga, ini saya juga ganti negatif, bagaimana terbuka ke bawah. Nah, jadi sudah terlihat setelah A-nya negatif maka kurvanya menjadi terbuka ke bawah. Itu artinya pengaruh dari koefisien A itu adalah menentukan grafik itu apakah terbuka ke atas atau ke bawah. Kesimpulannya kalau positif terbuka ke atas, kalau A-nya negatif terbuka ke bawah. Jadi dari paparan tadi bisa kita ambil kesimpulan yang pertama bahwa grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah C adalah grafik Y sama dengan X kuadrat yang digeser ke atas sejauh C satuan. Jadi
Kalau ini ditambah C, maka gesernya kalau ditambah ke atas, kemudian sejauh C satuan. Nah, contohnya tadi, kalau Y sama dengan X kuadrat ditambah 2, itu berasal dari grafik Y sama dengan X kuadrat yang digeser 2 satuan ke atas. Digeser ke atas 2 satuan. Kemudian grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi C. Nah, sekarang kalau dikurangi, itu sebenarnya hasil dari Y sama dengan X kuadrat yang digeser ke bawah. Jadi kalau dikurangi, gesernya ke bawah sejauh C satuan. Contohnya, tadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Itu berasal dari grafik Y sama dengan X kuadrat yang digeser ke bawah. Berapa? 4 satuan. Demikian kesimpulan review tadi. Sekarang kita lanjutkan pergeseran grafik. Kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat sebagai dasarnya. Kemudian sekarang kalau yang ditambah X-nya, kalau tadi X kuadrat ditambah 2, sekarang X ditambah 2 dulu baru dikuadratkan. Kemudian kalau dikurangkan, yang dikurangi X-nya, jadi X dikurangi 2, terus baru dikuadratkan. Nanti gambarnya bagaimana. Kemudian sekarang kalau Y sama dengan X dikurangi 2 dikuadratkan, terus dikurangi 4, grafiknya bagaimana? Nah, ini hubungannya dari keempat grafik itu. Baik, kita ikuti tayangan berikut. Sekarang saya akan mencoba. Kita mencoba X-nya misalnya ditambah 2. Nah, ditambah 2 gimana? Ditambah 2. Jadi Z sama dengan dalam kurung X ditambah 2 kurung tutup kuadrat. Nah, kita perhatikan, kita lihat ini. Kalau tadi nambahnya kan di luar, sekarang X-nya yang ditambah, sehingga diperoleh ya, sekarang tambahnya 2 itu di dalam kurung, jadi ini kok dikuadratkan. Jadi kalau yang ditambah 2 itu X-nya, X yang dikuadratkan tadi tambah 2, gesernya tidak ke atas atau ke bawah, tapi geser ke kiri 2 satuan ya. Dari X kuadrat ini geser ke kiri 2 satuan, karena ini ditambah 2. Sekarang akan saya coba kalau dikurangi bagaimana. Kalau dikurangi, kita coba, kita duplikat di sini, saya ganti. Ini saya ganti dikurangi. Iya, ternyata apa yang terjadi? Kalau ini dikurangi, gesernya ke kanan. Ke kanan 2 satuan. Kalau ditambah, gesernya ke kiri. Ya, ini pengaruhnya ya. Jadi, nah kalau yang naik turun tadi, kalau nambah atau ngurangnya di luar, misalnya ini kalau saya tambah ya, yang grafik yang paling kanan ini, kalau saya tambah atau saya kurangi, misalnya saya kurangi 4 gitu ya. Saya kurangi 4, ini nanti pasti akan turun ke bawah ke sini ya. Kita coba apakah benar. Iya, nah, turun di sini begitu ya. Jadi ini bedanya, jadi harus diperhatikan. Jadi kalau penjumlahan pengurangan yang di dalam kurung ini X-nya itu dikurangi, gesernya ke kanan, kalau ditambah gesernya ke kiri. Sedang kalau penjumlahan atau pengurangannya itu konstantanya, itu kalau dikurangi itu gesernya ke bawah, tapi kalau ditambah menjadi ke atas kembali. Demikian bisa dipahami? Nah, dari paparan tadi, video tadi bisa kita simpulkan. Yang pertama, grafik Y sama dengan X ditambah 2 kuadrat itu ternyata diperoleh dari grafik Y sama dengan X kuadrat yang digeser
2 satuan ke kiri. Jadi kalau ini penambahannya, ini X ditambah 2 baru dikuadratkan, tidak geser ke atas atau ke bawah, tapi kalau ditambah gesernya ke kiri sejauh 2 satuan. Karena ditambah 2 berarti gesernya 2 satuan ke kiri. Kemudian yang kedua, kalau itu dikurangi, Y sama dengan X dikurangi 2 kuadrat, maka grafiknya ternyata diperoleh dari Y sama dengan X kuadrat tadi, gesernya ke kanan. Kalau dikurangi, geser kanan berapa? Ya 2 satuan. Nah, karena ini kurangi 2, ini 2 satuan. Kemudian, nah ini kita kombinasikan. Y sama dengan X dikurangi 2, dikuadratkan, terus dikurangi 4. Nah, ini diperoleh dari Y sama dengan X kuadrat, karena ini dikurangi baru dikuadratkan, berarti gesernya tadi ke kanan ya, 2 satuan. Setelah itu, nah ini pengurangan, kalau ini di luar kurung, nah pengurangan ini tadi gesernya ke bawah, nah, kalau ditambah ke atas, ke bawah 4 satuan. Nah ini bisa kita simpulkan pergeseran grafik-grafik fungsi kuadrat begitu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan nilai diskriminan. Nah, nilai A dan diskriminannya. Kita akan menggambar 6 grafik yang mempunyai keadaan yang berbeda. Ya. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Ini A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 5. D itu apa? Diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC ya. Ingat, B kuadrat berarti min 6 kuadrat kan 36. Dikurangi 4A, 4 kali 1, 4. Kali C, 4 kali 5, 20. Ini tadi 36, dikurangi 20, 16. Nah, 16 kan positif, D lebih dari 0. A-nya positif, A-nya berapa? 1. Kemudian demikian juga yang nomor 2 dengan cara yang sama. Ini A-nya, jadi contoh nomor 1, 2, 3 ini semua A-nya positif ya. 1 kan positif, A-nya positif. Yang berbeda D-nya. Untuk contoh yang kedua ini, untuk D sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, D-nya negatif atau kurang dari 0. Nah, bagaimana nanti grafiknya? Nah, kemudian yang contoh 4, 5, 6 untuk yang A negatif. Sedangkan D-nya kita ambil tiga-tiganya, yang positif, yang 0, dan yang negatif. Oke, kita lihat tayangan bagaimana sifat grafiknya, kita ikuti berikut ini. Dari untuk yang D-nya lebih dari 0 ya, D-nya positif, contohnya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X kemudian ditambah 5 ya, ini A-nya positif ya, grafiknya seperti ini. Kita lihat A-nya positif, D-nya B kuadrat, berarti ini 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 5 20. Nah, kan positif ya. 36 kurangi 20 16. Maka ternyata grafiknya memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Ya, ini kalau dalam persamaan ini akar-akarnya X1 X2. Nah, ini titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X ya. Bisa kita lihat ya. Ini titik ekstrimnya, minimum namanya. Nah, ini kalau kita perjelas bisa kita lihat spesial poinnya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di sini hanya 1,0, B-nya 5,0, nilai C-nya adalah nilai ekstrim nih. Titik ekstrimnya 3, negatif 4. Ini ya. Baik, kemudian ini untuk D lebih besar 0 ya, memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Sekarang kalau D-nya sama dengan 0 bagaimana? Nah, untuk D sama dengan 0
Ini saya ganti 9. Nah, nanti kalau 6 kuadrat kan 36. 36 dikurangi 4 kali 9 kan 36 juga. Ini saya ganti 9. Nah, ini D-nya 0. Gambarnya bagaimana kita saksikan perubahannya? Iya. Ini gambarnya ternyata apa? Menyinggung. Nah, grafiknya menyinggung sumbu X. Ya, di sini di titik C itu menyinggung, ya, menyinggung di sumbu X. Nah, sekarang kalau D-nya 0, grafiknya menyinggung. Ini masih terbuka ke atas karena A-nya positif. Nah, kalau D-nya 0 menyinggung. D itu B kuadrat, ya, 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 1 kali 9 36, hasilnya 0. Nah, sekarang bagaimana kalau D-nya negatif? Saya coba, ini kalau dikuadratkan nanti 36 dikurangi 4 kali berapa? Saya coba aja, 9-nya saya ganti 11. Nah, saya ganti 11. Maka grafiknya bagaimana? Iya, ini grafiknya kita perhatikan. Ternyata kalau D-nya negatif, ya, B kuadrat dikurangi 4 AC-nya negatif, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Ya, karena D negatif tidak ada akar yang nyata, imajiner, maka tidak memotong sumbu X. Kalau tadi menyinggung karena akarnya kembar, ya. Kalau dalam persamaan kuadrat dulu, kalau X1 dengan X2 sama, D-nya 0, kan akarnya kembar. Artinya titik potong dengan sumbu X jadi 1, maka menyinggung tadi ketika ini 9 tadi, ya. Sedangkan ketika D-nya negatif, imajiner, tidak ada titik potong dengan sumbu X, tidak memotong, ya. Oke, bisa dipahami? Baik, sekarang kalau A-nya negatif bagaimana? Kita coba dulu. Untuk A-nya negatif, saya ganti, saya edit, misalnya ini negatif, kemudian ini saya tambah 6, kemudian untuk D-nya yang positif dulu. D-nya positif, misalnya ini saya kurangi 5, ya. Ini A-nya negatif dan D-nya lebih dari 0 atau positif, maka grafiknya kita saksikan iya, terbuka ke bawah, terbuka ke bawah, dan memotong di 2 titik yang berbeda, memotong sumbu X. Ini akar-akarnya, kalau dalam persamaan kuadrat ini X1, X2 nya. Nah, jadi D itu menentukan, bisa kita simpulkan nanti, ya, kalau D nya ternyata kalau lebih besar dari 0 atau positif, ternyata memotong sumbu X di 2 titik, baik itu A nya positif maupun negatif. Kalau A tadi hanya menentukan terbuka ke atas atau ke bawah, karena ini negatif berarti ke bawah. Sekarang apakah kalau D nya 0 nanti juga menyinggung? Kita coba aja, 5 nya saya ganti dengan 9, kita ganti 9, ya, ternyata menyinggung kan? Nah, ini terlihat grafiknya menyinggung, nah, memotong 2 titik jadi 1, akarnya kembar, maka menyinggung, nah, di 1 titik. Ini D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya negatif, misalnya 9-nya saya ganti dengan 11. Kita lihat apa yang terjadi. Iya, ternyata grafiknya tidak memotong sumbu X. Nah, tidak ada akar yang nyata, akarnya imajiner, ya. Ini sifat grafiknya ini. Dari percobaan itu, para siswa kelas 9 dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, ya, kalau A-nya positif terbuka ke atas, kalau A-nya negatif terbuka ke bawah. Yang kedua, kalau diskriminan atau D-nya itu lebih dari 0 atau positif, maka grafiknya memotong di sumbu X di 2 titik yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, grafiknya menyinggung sumbu X. Kalau D-nya negatif atau kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Oke, bisa dipahami? Oke, sementara ini, dan yang namanya kalau nanti mencari bagaimana
sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu selalu melalui titik puncak ini. Nah, simetrinya. Nanti menentukan titiknya gimana hitungannya, nanti kita hitung bersama-sama. Ini visualisasi grafiknya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih. Baik, dari paparan tadi, dalam video tadi, dengan bantuan GeoGebra, bisa kita simpulkan sebagai berikut. Ya, kita tadi 6 gambar. Ini untuk yang A positif atau lebih dari 0. Untuk keadaan D lebih dari 0. Tadi grafiknya adalah terbuka ke atas karena A-nya positif. Kemudian D-nya lebih dari 0 atau positif. Grafiknya memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0 bagaimana? D-nya sama dengan 0 tadi, grafiknya menyinggung sumbu X. Atau ini akarnya kembar. Kalau dulu di persamaan kuadrat, kalau D-nya 0 kan akarnya kembar. Maka ini kalau kembar berimpit jadi satu menjadi menyinggung. Jadi menyinggung itu memotong di satu titik. Ini ya, terbuka ke atas karena A-nya positif. Kemudian contoh yang ketiga, untuk D negatif tadi, D negatif kalau dalam persamaan kuadrat dulu itu akarnya imajiner, berarti tidak memotong sumbu X karena tidak mempunyai akar yang nyata, maka gambarnya tidak memotong sumbu X. Itu ya, terbuka ke atas karena A-nya positif. Sekarang kalau A-nya negatif, gambarnya terbuka ke bawah. Kenapa ini memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda? Karena D-nya positif atau lebih dari 0. Gitu. Kemudian untuk D sama dengan 0, seperti tadi. Jadi D ini kalau sama dengan 0 menyinggung sumbu X. Ya, grafiknya menyinggung sumbu X. Kenapa menghadap ke bawah? Karena A-nya negatif atau kurang dari 0. Kemudian yang keenam, ini yang D-nya negatif, A-nya juga negatif, berarti terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Begitu, ini kesimpulannya. Jadi A itu penentu terbuka ke atas atau ke bawah, kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Sedangkan diskriminan itu menentukan grafiknya. Kalau positif itu memotong sumbu X di 2 titik, kalau D-nya 0 itu menyinggung, kalau D-nya negatif atau kurang dari 0 tidak memotong sumbu X. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, untuk selanjutnya sesi yang akan datang kita bahas bagaimana menentukan sumbu simetri, kemudian titik puncaknya, nilai ekstrimnya, kemudian aplikasinya, kemudian bagaimana membentuk fungsi kuadratnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.